Halo pembaca Warta Kota, hari ini saya bersama Mas Hendri Ismono. Kamu tahu siapa dia? Dia itu wartawan tangguh. Sekarang dia berprofesi sebagai pengamat komik. Kenapa pengamat komik? Karena dia kolektor komik. Nih contohnya. Nih, apa ini? Gundala Putra Petir. Gundala Putra Petir. Nah, kali ini kita lihat di bioskop ada film Gundala. Gimana sih kelahiran Gundala itu? Di sini kita ngobrol-ngobrol sama Mas Hendri. Oke, pembaca Warta Kota. Di komik itu kelahiran Gundala itu seperti apa? Sebelum cerita soal Gundala, saya pengen dikit aja tentang gimana sih sejarah komik superhero. Nah, superhero itu mulainya tahun 54. Tokohnya Sri Asih pada waktu itu. Cuma waktu itu Sri Asih gak lama karena itu kan komik yang dianggap kebarat-baratan gitu kan. Pada waktu 54 kan kita masih nasionalisme gitu. Akhirnya superhero berterhenti itu karena berganti dengan komik wayang. Makanya si Asih itu saya sebut sebagai dan teman-temannya superhero generasi pertama. Nah ini dia, mulai tahun 68 itu awalnya tuh penerbit di Bandung namanya Maranatha itu bikin superhero namanya tuh Kapten Mar dan Kapten Bayangan. Nah, pada waktu itu penerbit kan begitu melihat ada satu genre baru gitu ya di komik. Di Jakarta ada penerbit namanya Kencana Agung. Dia pengen menerbitkan komik superhero. Nah, pada waktu itu ada dua komikus dari Yogyakarta namanya Pak Asmi dan Pak Wit NS. Karya beliau itu sebelumnya komik silat. Ketika ada mulai kemunculan superhero dari Maranatha Bandung, penerbit Kencana Agung meminta Pak Asmi sama Pak Wit buat bikin komik superhero. Cuma pada waktu masih pesanan. Jadi pokoknya bikin tokoh superhero yang di hutan, satu superhero yang hidup di laut. Pak Asmi membuat Masa di Warimba. Pak WNS bikin Aquanus. Nah, sebenarnya respon pembaca biasa-biasa aja di situ. Pak Asmi sama Pak WNS karena mereka kan dua bersahabat, nggak puas. Kepada penerbit dia bilang, gimana kalau kita bikin superhero sendiri? Oh silahkan. Pada waktu itu kebetulan Pak Asmi itu kan komikus yang tinggal di Yogyakarta. Beliau kelahiran tahun 1946. Ketika menawarkan komiknya itu kan di Jakarta. Ketika bolak-balik ke Jakarta Jogja untuk referensi, dia beli buku-buku terbitan luar superhero di sana. Di situ ada superhero namanya The Flash. Di situ Pak Asmi pengen saya pengen mengadaptasi The Flash. Cuma Pak Asmi tidak asal menjiplak dia. Ada satu mitologi Jawa, Ki Ageng Selo itu kan mampu menangkap petir. Pak Asmi lebih memilih itu. Bagaimana Gundala itu punya kekuatan petir. Tapi sebelumnya dia belum pakai nama Gundala, masih kira-kira apa ya yang pas gitu. Jadi superhero yang betul-betul berpijak pada lokalitas, Ki Ageng Selo. Namanya aja Sancaka, nama aslinya kan Sancaka sebelum berubah jadi Gundala. Itu kan nama tokoh wayang. Nah, Pak Asmi itu membuat superhero dengan konsep jelas bahwa superhero ini harus berlatar Yogyakarta. Jadilah Gundala itu sebenarnya kalau buat saya semacam hibrida gitu. Jadi pertemuan antara budaya Amerika superhero dengan spirit Indonesia. Secara sosok dia memang kayak superhero asing gitu kan adaptasinya, tetapi isinya ada persoalan-persoalan lokal. Jadi pada waktu itu perjalanan Gundala itu yang menarik ya karena di Yogyakarta. Bisa misalnya Gundala itu dalam satu serialnya berjudul Gundala Cuci Nama, dia memburu penjahat itu sampai di pertunjukan wayang orang. Itu menarik sekali itu. Atau suatu ketika Gundala itu dalam perburuan menyelidiki kasus kejahatan sampai di tempat adu jago. Itu kan khas banget di kita, yang di luar pasti nggak ada. Keunikan itulah yang membuat salah satu Gundala itu betul-betul dekat dengan pembacanya pada waktu itu. Ketika Gundala pertama terbit, judulnya Gundala Putra Petir, itu meledak. Pak Asmi itu bilang kalau di komik sebelumnya itu paling 1000 eksemplar, Gundala itu bisa laku 5000. Penerbit langsung minta Gundala pokok dibikin terus gitu. Dari situ Pak Asmi tadi
Masa itu tahun 68 terbitnya. Nah, Gundala terbit setahun kemudian 69. Nah, sejak Gundala Putra Petir itu mendapat respon bagus dari pembaca, Pak Hasmi terus bikin Gundala. Idenya itu liar tapi kreatif. Yang saya maksud gini, dia pernah bikin komik judulnya itu The Trouble. The Trouble itu tahun 69, tahun 70 gitu. Pak Hasmi itu membuat komik Gundala, tetapi dia mempertemukan superhero asing. Jadi di situ ada Superman, Batman, Robin. Tapi logika yang Pak Hasmi bangun tuh buat saya sempurna. Suatu ketika kan Pak Hasmi jalan-jalan di Malioboro tuh. Di situ kan banyak turis asing datang. Tahun itu Yogyakarta sudah terkenal sebagai kota pariwisata. Jadi kalau misalnya Bruce Wayne, Clark Kent, Dick Harry, sama yang jadi Robin itu Dick Grayson piknik ke Jogja ya sah. Secara logika cerita masuk gitu kan. Nah, Pak Hasmi sadar pada waktu itu dia cuma pengen bikin komik sensasional. Dia bilang, saya nggak tahu soal hak cipta. Tapi di luar itu ide brilian. Ceritanya kelahiran Gundala versi komik itu kayak apa ya Mas ya? Jadi Gundala itu kan wujud dari sosok namanya Sancaka. Sancaka itu dia seorang ilmuwan, dia insinyur kimia. Jadi pengalaman Sancaka di masa kecil itu ada teman-temannya yang tersambar petir. Dia ingin membuat serum anti petir. Jadi digambarkan ketika dia dalam proses mencari rumus-rumus serum anti petir itu. Nah, pada waktu itu dia menjalin kisah cinta lah ya dengan kekasihnya namanya Minarti ini. Cuma gara-gara kesibukan dia di laboratorium ini, hubungan mereka itu nggak bagus. Jadi suatu ketika si Minarti itu ulang tahun, mestinya kan sebagai kasih datang. Cuma karena sibuk dengan keinginannya itu berkutat di laboratorium, lupa dia. Di situ ya hubungan mereka menjadi galumis. Jadi si Minarti itu menganggap bahwa Sancaka itu yang nggak ada perhatian sama dia, putus. Ketika putus itu Sancaka galau dia. Galau keluar rumah dalam kondisi hujan lebat gini, tersambar petir. Ketika tersambar petir itu ternyata dia tuh diangkat oleh orang planet gitulah, orang dari luar itu, namanya Kaisar Krons. Nah di sini nih, dan di sini Kaisar Krons ini yang kemudian menjadi bapak angkat Sancaka. Dia bilang, kamu itu orang baik sebenarnya. Makanya dia, Kaisar Krons ingin menjadikan Sancaka itu sosok superhero. Caranya ya simpel banget sih. Jadi dia dikasih liontin gitu. Ketika liontin itu dibuka, dia berubah wujud jadi Ini dia Gundala. Ini dia Gundala Putra Petir. Nah, Gundala ini punya kedua kekuatan nih. Dari telapak tangannya itu bisa mengeluarkan petir, tapi kadang-kadang juga berfungsi sebagai las atau sebagai listrik gitu kan dia. Dan dia punya kecepatan lari. Nah ini ada yang menarik nih kalau bicara soal kecepatan lari Gundala itu. Kalau The Flash itu kan secepat sinar, bes itu kan. Pak Hasmi mengadopsi Gundala kan jadi jagoan Jogja. Nggak mungkin di Jogja lari secepat sinar, ngejar musuh malah nggak ketemu, kebablasan terus, kebablasan terus. Makanya Pak Hasmi bikinnya, sudahlah, kecepatan lari Gundala itu ya bisa ngejar kereta, kecepatannya 150 atau 250 km per jam aja. Jadi lebih membumi ya? Lebih membumi. Yang tadi saya bilang bahwa Gundala itu lokalitasnya tinggi. Dengan spirit Jogjanya, Gundala bisa ronda kalau di Jogja gitu. Ada lagi ngapain Mas Gun? Ronda. Kan gitu, jadi itu celutukan khas Pak Hasmi itu, dan itu Jogja banget gitu kan. Kalau di film kan sekarang Gundala jadi bukan ilmuwan tapi security. Nah itu kalau saya pribadi melihatnya itu pilihan cerdas dari Joko Anwar. Katanya anak-anak muda sekarang atau anak-anak milenial itu kan harus ada proses. Itu kan kalau itu kan ringkas banget tuh, patah hati jadi superhero gitu kan.
Nah, di versi film diceritakan masa lalu